ini dia bakal sembuh sendiri, pasti sembuh sendiri. Cuman kamu harus lihat berkala, ini bolongnya ini makin lebar, stay segitu-segitu aja atau mengecil. Caranya kamu masukin aja jarimu. Angkong cerita, iya dia latar belakangnya katanya dia itu ditinggal disuruh stay di rumah itu sama ownernya katanya nanti dijemput lagi. Iya. Makanya dia stay di situ. Kalau dia pagi apa siang tuh dia hilang, mungkin keliling pasar ya, tahu cari makan mungkin ya, gue nanti habis dia keliling-keliling dia balik lagi ke situ Kasih makan, pas aku kasih makan selama ini tuh dia cuma ngegereng, gak pernah nyerang. Pas aku ngasih makan naro, tiba-tiba dia keluar dari kolong langsung gigit aku. Halo dogi-dogi lu, ketemu lagi sama Mami Dalton. Masih tetap dengan edisi spesial bersama tamu-tamu Mami Dalton. Kali ini kita ada bawa 2 tamu juga bersama anak-anaknya. Kita kenalan yuk sama tamu-tamu Mami Dalton. Tapi sebelum itu jangan lupa ya subscribe, like, dan bagikan podcast dogi-dogi lu. Kita kenalan yuk. Terus Oke. maminya saya Lea. Ci, masa gitu doang Nanda? Apa dong sih mau itu jadi apa? Ini Tante Lea, kita ketemu karena dikenalin sama Mbak Ica ya? Ya betul. Iya, Kalau betul. Ica tuh teman saya di grup anjing golden. Oh, Iya. iya, nogat. Dan itu punya Ica. Iya. Kalau punya aku tequila. Oh, itu minuman kalau bukan ya? Iya. Tequila, satu lagi tekini. Nah, ini di tengah-tengah kita adalah Anak saya. aku Indi. Nah, ini Tante Lea sama Indi membawa 3 pasukan nih. Mungkin boleh kenalin siapa aja? Ini dari sini deh. yang ini namanya Jana, Giana, ini jenisnya poodle. Jana pudel. Kalau ini Punya 3. Ini mau umur 4 berapa? tahun. Mau 4 tahun. Mau 4 Juni nanti. tahun. 4 tahun. Mau 4 tahun Juni nanti. Kalau yang ini namanya si J, umurnya 7 tahun. Si J itu singkatan kepanjangan dari Kathleen Joplin. Kathleen Joplin. Oke. Nah, kalau yang ini Ini namanya Galina. Galina itu tadi kata Tante Lea dari pembalet. Pembalet Rusia. Namanya diambil dari pembalet Rusia. Oh. Siapa dia namanya? Nah, pokoknya Galina Galina. lah pokoknya. Oke. Nah, di balik ketiga anak dengan nama-nama gorgeous ini ternyata ada cerita yang tidak terlalu gorgeous ya Tante. Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan nggak gimana sih 3 anak ini akhirnya sampai kepada masuk dalam keluarga kalian? Dari Diana dulu ya. Diana. Diana ini di Open Adopt aku dapat broadcastnya gitu ya di grup Poodle, komunitas Poodle. Ternyata dia itu juga diiklanin di internet ya deh ya. Apa namanya, anjing dijual. Anjing dijual tapi dia dinyatakan sebagai di Open Adopt. Oh, oke. Dan di Open Adopt-nya karena dia punya kekurangannya yaitu adalah buta. Oh, dia buta. Iya, nggak punya mata. Di Open Adopt-nya pada usia 1 bulan. Aku juga terus terang agak tersentuh ya. 1 bulan udah mau di Open Adopt gitu loh. Seperti itu. Bentukannya aja pas di foto tuh masih kayak paha ayam goreng gitu loh, yang bener-bener Kentang kecil. gitu. Belum ada bulunya juga, umur sebulan. Bulunya kan masih agak lengket-lengket gitu ya, belum yang udah banyak bulu gitu. Udah ditawarin. Kasihan gitu kan. Terus akhirnya aku bilang aduh, pertama aku ngeliat gitu kayak nggak ada yang nangkuin gitu ya. Terus di grup akhirnya aku coba, udah aku kontak aja deh. Kontak orangnya bilang ya boleh aja gitu. Saya bilang karena aku punya anjing lain di tempat, boleh nggak dia aku adopt dalam kondisi divaksin. Full vaksin. Full vaksin karena kan namanya juga masih papi ya dari rumah orang. Iya. Aku nggak mau ada apa-apa di rumahku juga kan. Saya bilang, nanti nggak apa-apa deh aku yang sorry dia open order for free ya. Oh, Terus aku bilang nanti aku biayanya ntar aku yang tanggung deh untuk vaksin dan segala gitu. Nah, gitu. Nah, sempat dilema ya kita berdua ya. Oke nggak sih kita punya anjing ya dengan punya special need. Awalnya tuh kan mama ngasih tahu ke aku, mama lagi di gereja, aku udah pulang duluan. Pas mama kasih tahu ke aku tuh mikir mau ambil tapi takutnya
susah karena kan namanya juga anjing berkebutuhan khusus ya. Terus Repot aku gitu ya. sempat bilang sama Ma apa kita mau ambil, kan kasihan. Kata mama, ya coba aja deh, kalau maksudnya coba tanya, kalau emang jodoh ya bisa kita ambil. Kalau sampai udah nyampe di rumah berarti emang pasti kita bisa lah ngurusin dia gitu kan. Ya, Terus apapun yang terjadi harus kita hadapi. kita udah kayak prepare mau cari yang halo yang buat taruh di kayak harness gitu, terus ada halo di kepalanya, jadi Lilingin gitu. iya, jadi kalau dia jalan tuh nggak bakal nabrak. Oh, yang ngerti. Halo lah namanya namanya gitu. pokoknya Kayak- halo, Kayak guard gitu lah. Iya, guard tahu, di tahu. kepalanya, jadi nggak bakalan nabrak. Kalau dia jalan-jalan nabrak tuh nggak kepentok langsung ke kepalanya. Udah mau cari-cari, cuman kan waktu itu kondisinya dia masih kecil banget, nggak tahu juga ukurannya. Terus nyari tuh kalau nggak salah di Indonesia belum banyak, harus beli kayak dari luar negeri gitu kan. Terus lihat nantilah, tunggu anaknya datang dulu ke rumah. Pas dia datang ke rumah, kita semua shock karena ya ampun, ya binatang apa segede gitu doang, cuma Benar-benar sekecil segede paha ayam. 800 gram ya. Ya, masih Datang 800 gram. Umurnya 6 7 minggu, 6 atau 7 minggu gitu deh. Dan yang kita bingungnya juga, kok ini anak bisa udah vaksin 2 kali, padahal kan katanya harusnya vaksin itu tumbuh 1 kilo. 1 kilo. Jadi kalau vaksin pertama boleh, Iya, vaksin iya, kedua iya. itu Iya, harus iya. at least 1 kilo. Dia baru 800 gram udah dimasukin segala vaksin gitu. Ya puji Tuhan sih nggak kenapa-kenapa. Terus waktu yang dokter akhirnya bilang nggak usah pakai Nah, halo, abis itu mau vaksin ketiga. kita mau vaksin ketiga nih. Pas mau vaksin yang ketiga kita cerita kan sama dokter, ini dia begini terus kata dokter, ngapain pakai gitu-gituan. Dia bilang, pertama, anjing itu walaupun dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Salah satu kelebihannya pasti di telinga, di hidung, itu pasti jauh lebih bagus daripada anjing lain. Dan kalaupun dia nabrak, karena dia nggak punya mata, dia pasti akan mengontrol sendiri gitu loh, bagaimana cara dia menabraknya. Dia bilang, mau bukti bu, yuk saya coba ditaruh di meja itu, di lantai terus dia bilang, ibu ketuk bu untuk manggil. Sebelumnya kita tanya apa pakai bel ya untuk manggil dia, pakai bling 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 gitu, bel kecil gitu. Dia bilang, kalau enggak pakai gini bu, lantai ibu gini diketok gitu, Iya, tahu. tek 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 gitu, sambil panggil namanya. Dia datang deh pasti, bener kita ketok, kita panggil namanya Jana, terus dia tek tek tek, bener loh. Jadi dia mendengar getaran dari lantai itu kan. Iya. Bener, terus dia bilang, nanti kalau dinabrak gak apa-apa bu, dia tahu bagaimana mesti jalan, pasti dia akan jaga sendiri gitu. Kita coba kan di rumah, dan ternyata bener, kalau dia nabrak kaki kursi gitu, duk ya, no, ngapain kamu nerusan, terus dia nabrak kursi gitu ya, duk gitu, ya nggak apa-apa, terus dia pindah. Coba Gitu. lagi aja kayak lain. Pesannya dokter, coba bu, kalau kan dia pipisnya misalnya di mana, di underpad ya, underpadnya jangan pindahin ya bu, Oh Tempat iya, minum. supaya dia hafal. tempat minum jangan pindahin, terus dia mau tidur di mana, pokoknya semuanya jangan dipindahin. Ya terus akhirnya ya udah kita coba, kita lakuin itu, ya udah dia kalau dia tidur, dia mau pipis, dia jalan aja. Kayak Kayak nggak, nggak kalau buta. ngelihat dia kayak nggak buta kalau ngelihat dia di rumah ya kan, karena rumah tuh posisi semua kita nggak pernah ubah, jadi karena sejak ada dia itu, dia kalau kita lagi duduk itu tiba-tiba dia lewat mau pipis, Ya mau pipis, jalannya balik lurus, lagi. lurus jalannya. Boro-boro pakai nabrak-nabrak, lurus, dia udah tahu karena target dia tuh underpadnya di ujung sana. Dia Dia pakai jalan. penciuman nih kayaknya. Iya, kayaknya dia nyium bau underpad gitu. Nanti dia pulang ya pulang sendiri gitu. Kita dia bilang, wah bener-bener nggak, namanya dia effortless lah gitu ya. Oh, berarti malah nggak ribet. Sangat gak ribet. Tadinya kan kita udah yang kayak stres, aduh susah nih ntar gini kita gini gitu kan. Terus kalau ketemu orang juga, orang pasti kayak, aduh kasihan ya, gimana Iya, kayak aku makannya, tadi. gimana minumnya, gimana pipisnya. Ya kan dia anjing ya, maksudku dia Iya, kamu tuh. dia tuh makan ya, kalau dia kan tidur dan sehari-hari lah di kamarku, dia tuh di tempat tidur. Nanti kalau kita buka pintu, dia udah tahu jam pagi tuh buka pintu pasti dia mau makan. Ntar dia turun sendiri dari tempat tidurku, turun makan. Habis dia makan, dia minum, dia pipis, naik lagi tempat tidur. Biasanya nggak mau ngasih Udah makan, begitu aja setiap hari. mangkoknya kan mangkok stainless tuh. Buka pintu, jangan makan. Tak, bunyi ininya. Iya, tahu. Bunyi stainless Aku ke nggak lantai. nungguin, nggak ngambil dia, aku taruh aja. Tak, jalan dia, langsung ke depan mangkok. Tak mangkok. Nanti udah selesai dia tinggal itu. Nggak perlu kita, makannya nanti berantem, nggak. Datang, tok, langsung. Udah tinggalin. Bener-bener
nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Iya. Jadi walaupun dia buta, dia berarti dua-duanya nggak bisa ngeliat ya? Enggak. Walaupun dia punya kekurangan tidak bisa melihat, tapi dia tidak merepotkan ya istilahnya ya. Sangat tidak merepotkan. Nama dia kan Jana. Jana tuh artinya God's gracious gift. God gracious gift. Bagus sekali ya nama-nama ngabul yang saya wawancara. Jadi Gigi itu cuma pesan jangan kasihanin aku. Oh, kata dari kata Ankomnya. Dia nggak Dia mau bilang dikasih. jangan dikasihanin karena ya aku kan anjing, aku sama aja kayak yang lain. Oh gitu, oke, maaf ya deh. Tadi bicara soal kok namanya ini dipanggilnya ini. Dia punya panggilan khusus buat Jana, aku. berarti panggilannya Dia tetap Jana. Aku Dipanggilnya jerinjing. jerinjing. Terus kadang-kadang aku panggil dia pakai lagu dangdut. Tera Jana. Jadi kalau dia di ujung sana, aku nyanyiin Baru T aja dia udah lari. Udah tuh cari aku. Lagu Tera Jana. Itu kan bener langsung Gitu. gitu. Tahu itu dia dipanggil buat dia. ya Gitu. ampun, lucu banget Seperti sih. itu. Siapa tuh tadi yang manggil? Siapa tuh tadi yang manggil? Ya udah nggak jadi cancel jangan. Cancel. Kayak gitu. Jadi emang anak-anak ini punya nama-nama biarpun dikasih nama yang bagus-bagus, Tetap ada nama. ada nama jeleknya. Nama jeleknya. Rinjing. Nah, yang tadi si Jana ceritanya seperti itu. Yang ini ceritanya gimana nih? Nah, C. Si J. Cerita dulu namanya ya. Nama jeleknya? Jadi ketemu dulu nih dia ini sebetulnya dia punya saudara. Saudaranya itu tadinya di rumahku. Namanya Janis Joplin. Tahu Janis Joplin Janis nggak? Joplin, tahu. Apa? Nah, namanya Janis Joplin kita panggil JJ. JJ. Namanya Tapi JJ. bukan JJ Sobule ya, JJ. Panggilan JJ. jeleknya centong. Centong. Itu JJ udah nggak bagus. Terus centong, cece lontong. Karena kan dasun kan panjang kayak lontong. Nah, Oke. terus hadirlah dia di rumah kita ya gitu ya. Kita bingung kasih nama siapa. Karena JJ. Ini katanya saudara. Oh, tapi kata yang rescue pertama, nama dia tuh Kathleen. Terus kayak, oh Kathleen, oke lah ya kita kasih aja Kathleen Joplin. Jadi CJ. CJ. Gitu. Ternyata nama dia bukan Kathleen. Mio. Nama Nama aslinya aslinya Mio Mio. ternyata gitu. Panggilan jeleknya? Nah, dia banyak kita kasih nama Dia nggak ada, dia bilangnya Sitch aja. Sitch. Ya udahlah dia cakep. Dikasih dia. Gitu. Nah, kalau dia ini jadi awalnya tuh ada berita di gereja gitu. Anjing ini kita telah merescue anjing dari salah satu jemaat. Pas aku lihat fotonya, ini kan saudaranya si CJ, si JJ. Aku bilang gitu. Terus aku langsung bilang sama orang gereja, terus ini buat aku aja. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, wah, kak ini anak ini lagi bermasalah kesehatannya gitu. Karena kan ternyata owner lama ini ada masalah dengan hukum, jadi dia tuh sampai nggak makan gitu loh, terkurung dalam rumah sampai seminggu lebih gitu. Terus aku bilang udah lah, no problem lah, udah buat aku aja gitu. Dia ini sangat nempel sama suamiku. Oh. Jadi owner sebelumnya tuh bapak-bapak. Temennya suamiku. Temennya papa. Oh, oke. Dia waktu diantar ke rumah yang ngambil aku. Jadi tuh dia udah sama aku terus makan aku suapin segala macam. Tiba-tiba papa datang dari dalam, masuk kan, jadi aku masuk tuh ke dapur dulu ngasih dia makan segala macam. Tiba-tiba papa kalau datang, pas papa datang dia tuh kayak ngeliat emas, bener-bener langsung. Dan Dia pikir sejak owner lamanya dan- karena temenan kali ya. bapak-bapak kali ya mungkin yang Bapak-bapak, intinya sebenarnya itu bener-bener sejak itu all eyes on papa aja pokoknya. Dia ini even dia lagi sama aku, begitu dengar suara papa, udah aku lupain aja. Aku dilepeh. Dia tidur di kamarku, semua aku yang ngurusin, makan, mandi, minum, pokoknya semua aku yang ngurusin. I feel you. Anjing. Begitu papa, jadi kan di kamarku tuh depannya balkon, papa tuh ke balkon cuman mau misalnya mau ngerokok gitu, dia di dalam kamar lagi tidur. Begitu Bangun. papa cuman ngomong dek, nangis langsung minta keluar, dan dia bakal kayak menerjang segala halang rintang untuk ketemu papa pokoknya. Bener-bener. Mungkin karena emang owner lamanya bapak-bapak, jadi dia kayaknya
pada isu kali ya. Mungkin. Gitu ya. Jadi begitu ngeliat bapak-bapak, dia kayaknya happy banget gitu. Dan kalau dia udah dipegang sama suamiku, Jadi anjing wah, yang paling galak sedunia. Oh Dia kayak macan dia. Wah, nggak ada yang boleh deket, Ganda. langsung marah, Sama iya, Oh, gitu. Langsung belagu dia, gitu. Dan emang papa juga manjain dia sebenarnya. Jadi ya pokoknya kalau udah sama papa udah nggak bisa diajak ngomong deh dianya. Nah berarti ini dia anjing yang kita ngomong ditelantarkan ya? Ya. Tidak sengaja ditelantarkan oleh Ya. orangnya. Akhirnya diambil sama keluarga Tante Lea. Nah ini Dachshund tapi jenisnya begini. Namanya Nah. nih gimana kan? Dapple. Ini dia double dapple ya. Jadi kalau double dapple itu adalah anjing yang hasil perkawinan antara dapple sama dapple. Sesungguhnya tuh Sangat nggak boleh. nggak boleh ya, karena itu punya health issue yang bener-bener kacau lah gitu loh, seperti itu. Nah bisa dilihat juga nih sama dia nih, kelihatan kan matanya nih. Lagi sisi lihat dulu sih, tuh kasih tahu antinya tahu tuh, dulu. tuh Oh, iya, matanya, satu matanya kayak agak- micro eyes ya, Iya. seperti itu gitu. Jadi kalau dapple sama dapple dikawinin itu nggak boleh, bisa menyebabkan health issue. Salah satunya itu Yang paling banyak. yang paling banyak itu mata masalah sama di telinga. telinga. Tapi apa ini organ ya, Daleman juga. dalam bisa jantung itu juga punya masalah. Nah kebetulan si J ini sepertinya di mata dan telinga ya. Oh kalau saudaranya yang si JJ masalahnya di jantung. Detak Hmm. jantungnya enggak. Telinga Agak itu maksudnya bagus. agak kurang berarti? Ya agak tuli ya seperti Oh, itu. Nah gitu. tadinya kita pikir wah dia bakalan masalah juga sama organ jantung gitu. Pas kita mau steril kita udah pikir ya bisa nggak bisa steril nih kalau dia masalah di jantung. Ternyata pas hasil Kesehatan bagus semua. bagus, cuman mata sama kuping kurang seperti itu. Tapi kalau telinga juga sebenarnya waktu datang tuh baik-baik aja. Setelah kayak 2 tahun. Ya mulai 2 tahun bertambah di rumah, usia Biasanya kan melemah. anjing tuh mulai budek, mulai Udah senior ya. mulai nggak lihat, mulai matanya jelek itu kan setelah mungkin 10 tahun gitu. Apalagi Dachshund tuh terhitung anjing yang panjang umur lah ya. Dia ini umur baru 4 tahun, tiba-tiba lagi makan dia jatuh terbalik kayak gitu, terus nggak bisa bangun. Aku udah khawatir, takutnya dia IBDD kan, padahal kondisi badan dia tuh Jadi gitu apa dia jelasin? IBDD itu tuh bukan penyakit, Apa sih namanya? masalah Ada di masalah di tulang Di tulang belakang. belakang, iya iya iya. Itunya atau disnya itu ada masalah di Iya, dis. biasanya kayak nggak nyambung gitu. Jadi menyebabkan kelumpuhan pada anjing-anjing. Itu biasanya anjing-anjing yang badannya Panjang. panjang. Kayak Ada Dachshund. beberapa anjing lain juga yang badannya nggak panjang. Ada prone to IBDD Ronto itu juga. salah satunya Tapi Frenchie ya, masalahnya. tapi Oh, iya. Dachshund tuh kayak udah anjing yang amat sangat terkenal dengan IBDD lah ya Dachshund. Tapi dia sendiri kita udah badan tuh nggak boleh gemuk. Dia tuh udah bener-bener nggak ada lu cerita gemuk-gemuk. Pokoknya bener-bener harus segini aja udah paling mentok. Berapa kilo ini? Dia tuh 3,8 something lah. nah tiba-tiba nggak bisa jalan kan, tiba-tiba jatuh. Terus kayak diem aja, aku udah takut. Aduh, masa nih anak IBDD apa gimana? Aku langsung buru-buru pisahin segala macem. Cuman 10 menit kali. Cuma Anak-anak suka 10 menit soto dia. Serem juga enggak? tiba-tiba baik-baik aja. Tapi habis dia jatuh itu emang dipanggil nggak nengok. Oh gitu. Jadi dia tuh kalau nih nggak ada responnya lagi. Oh berarti kayak Jadi kurang. mungkin pendengaran itu kan keseimbangan juga. Mungkin pendengarannya hilang atau gimana, ya keseimbangannya juga hilang, tiba-tiba jatuh gitu kan. Terus nah dia itu yang paling bikin aku concern sebenarnya. Kan kamarku tuh depannya balkon. Jadi sehari-hari tuh di pintu balkon yang di kamarku itu ada pintu anjing gitu buat mereka keluar masuk kan. Kalau tiap malam aku tutup, mereka masuk tidur sama aku tutup. Pernah suatu hari tuh kok anjing-anjing tuh gonggong semua ke pintu, udah malam gitu kan, udah jam 1. Terus aku bingung, kenapa sih kok gonggong mulu? Pas aku lihat ternyata dia ketinggalan. Karena kan dia nggak lihat yang lainnya masuk kan, dia nggak denger yang lain Biasanya kan masuk. masuk ramai-ramai kan. Dia tidur aja tenang-tenang. Pas aku buka pintu kayak si J, diem, hehehe, happy aja mukanya kayak dek, diem, nggak ngapa-ngapain. Sampai pas aku datengin, aku coel, baru dia kayak baru sadar kayak kok gue sendiri ternyata di sini. Baru bisa Aduh masuk. kasihan. Sebenarnya kasihan, cuman lucu ya sebenarnya dia ketinggalan. Jadi aku cuman kayak
Akhirnya sejak itu tiap malam pasti aku harus recheck, ngitung dulu semua. Kalau ketinggalan aja nih Ya anak. ampun. Ya ini satu nggak bisa melihat. Ini Dan ini agak budek. dan agak Tapi sebenarnya ada satu lagi yang saudaranya dia tuh si JJ, Janis Joplin. Kalau itu jantungnya kan dia masalah. Tapi dia juga Dia makannya detak cuma jantung. satu, tapi dia accident. Tapi kita nggak bawa karena takut lebih nggak cocok sama dia. Gitu. Jadi mata kanannya itu kiri ya, mata kirinya dia tuh jahil. Kita punya anjing gede, lagi makan, nyolong dia gitu. Tapi sebetulnya nggak diapa-apain sama anjingku. cuman digonggongin. Cuma dia gitu loh gitu. Terus dia jalan, terus aku aja sampai ngomong gini, makanya nyolong melulu, aku sampai ngomong gitu. Terus dia pergi. Pas gue Cuma kan dia kaget kali ya. Mm-mm. Dia kaget pas aku ambil, terus kan mama bilang dia dari situ si JJ diambil dulu, mungkin takutnya si JJ-nya stres kan. Pas aku ambil, mama ini kan matanya gini, matanya melotot matanya gitu. melotot gitu sebelah. Terus Terus dia kata, balik kata mama, gitu. dipijit-pijit deh, bisa kali masuk. Ternyata nggak bisa, Nah itu kenapa? berarti keluar gitu. Kata dokter Kemungkinan mungkin besar dia kaget, terus lemah ininya juga lemah, apa saraf saraf matanya gitu loh. terus tuh nggak masuk lagi. Dibuang akhirnya matanya. Sebelah. Untung cuma sebelah. Jadi cuma Ya nggak sebelah untung juga gitu. sih, cuma maksudnya lebih Ya. baik lah ya coba sebelah. Dia emang kalau secara fisik kita lihat emang nggak ada bekas apa-apa dari. Bukan kecakar atau apa tuh? Nggak ada luka. Kalau nggak sampai ada kecakar sih mah udah goodbye kali, dia anjingku gede banget. Anjingku 70 kilo, dia cuma 4 kilo. Gak mungkin lah dia baik-baik aja. Nggak ada maksudnya. lukanya sama sekali, nggak ada. Tapi emang dia waktu dia jalan itu kan dia jalan kan, abis aku makanya aku bilang jangan maling itu tuh dia jalan Biasa aja, gitu. nggak ada Biasa aja nangis, jalan. nggak ada apa. Gitu dia tuh cuma di gitu loh, kayak di dominate gitu loh. Cuma dia jadi telentang Dia kan. kelentang dia gitu dominate, tapi kan melotot gitu kan. Oke. Nah kayaknya melotot itu mungkin emang udah dasarnya juga matanya mungkin lemah juga. Kalau menurut dokter ya ininya saraf-saraf di sini emang nggak bagus katanya gitu. Itu memang hal isunya racun gitu. nggak dashboard, Nggak ada. double depot. Double depot Ah. emang begitu. Double depot. Permasalahannya Bukan rata-rata. cuma di dashboard sih, warna anjing dengan warna dapple atau merle. Hah? Merle tuh pasti kalau dikawinin merle dan merle, dapple dan dapple, pasti health issue-nya Habisnya biasanya di situ. Bisa Banyak. di organ, bisa di intinya nggak bagus deh. Makanya jangan Bisa. ngawinin depel sama depel. Bisa lahir tanpa kuping, itu bisa. Hmm. Lahir tanpa kuping, lahir tanpa mata. Ada teman lahir kita tanpa malah apa. yang bener-bener Tuli. beli loh, beli dari pet shop apalah gitu Supaya ya. dia nge-rescue kali ya. Ya dia beli Dia nggak tahu, Dia kan nggak tahu. biasa orang Oh. ngeliat warna kayak gini. bener-bener karena kan Cakep dibilangnya gitu. warnanya unik gitu. Iya. Kalau orang yang nggak tahu kan ini lucu ya warnanya gitu ya. Ternyata ini begini dia banyak masalah kesehatan gitu loh. Jadi parents mungkin bisa lebih bijak ya untuk Iya betul. Cari tahu dulu memutuskan ya. untuk membeli dari breeder atau dari mana? Pet shop, pet Pet shop. shop atau misalnya ada Pameran. pameran. Cari tahu dulu deh Cari gitu. tahu Jangan dulu. karena tahu warnanya unik gitu loh. Karena untuk mendapatkan warna unik ini ada hal yang mesti dikorbankan dari Kasian gitu kan. Kalau Si misalnya anjing ini. yang beli mau jagain kan. iya tiba-tiba nggak sanggup ya terus dibuang. Iya. Kayak dia ini kan tapi jadi sensitif kayak tadi. Dia tadi di mobil berantem dia berdua. Ini kan dua-duanya matanya Kekurangan. Iya. ya, kekurangan gitu ya. Dia kalau ada yang kayak lewat doang gitu depan dia, pasti dia asal caplok aja. Without knowing yang lewat tuh segede apa. Ya puji Tuhan tadi yang lewat dia jadi cuman kecilin kecil. Karena dia yang protek dirinya kan. Kalau segede-gede gaban yang lewat dia sok tahu kan bahaya buat dianya. Ini habis dari si Galina, Itu Diana. Diana. Diana kok Galina, terus si J. yang Sekarang ini, Galina. Sini Galina Ga. ini, ya, kesayangannya Tante Lea ini nggak bisa Nih, Ga, disenggol. ini. Maju dulu. Sini dong. Nih. Enak. Namanya cakep Polres Galina. Panggilannya siapa dek? Galenong, Ali dipotong pendek jadi Enong. Enong. Oke. Nah, Kenapa Nong? aku tuh setiap anjing aku punya timbangan. Dia timbangannya Enong surenong renong renong renong. Jadi itu timbangan. Gitu seperti tadi Tera Jana itu termasuk sebetulnya panggilan dan timbangan gitu. Macam-macam tuh punya timbangan sendiri. Jadi mereka udah tahu kalau timbangannya. Nah, kalau ini dia ini aku temuin Juli ya deh ya. Tanggal 1 Juli. 1 Juli 2022. Oh oke.
1 Juli 2022. Oh salah, sorry bukan 1, 3. 3 Juli 2022 di tetangga rumah kosong. Kita pulang dari PIK jam 1 pagi. Jam 1 pagi kita pulang. Kan lampu ya. Kok ada mata. Pertamanya jam itu anjing tuh. Tadi kita pikir kucing liar kan. Aku turun ngeliat kan. Papa selalu bilang, "Dia coba lihat tuh." Aku turun karena aku bawa anjingku yang tua kan warna hitam. Terus aku ngeliat kayak, "Apa udah paling anjing tetangga." Anjing lepas, Soalnya kita ada pikir. anjing tetangga kita tuh yang emang suka dilepasin sembarangan gitu loh. Jadi aku pikir, dia anjing tetangga kali, udahlah biarin aja. Terus aku udah pengen buru-buru masuk gitu kan. Ya udahlah kita masuk. Besok paginya lah ada lagi muncul ini anak. Nongkrong di depan rumah itu. Berapa hari kita pantau kok muncul mulu nih anak. Ini mah bukan anjing Orang dilepas gitu ya. ya. Dan dia ini galak banget. Jadi pas kita mau coba deketin ya otomatis ya kita pengen deketin kan karena ngelihat ada anjing ini siapa sih? Baru Kan kita- nggak tahu galak ya. ya baru mau deketin udah langsung nunjukin taring. Walah kita bilang kok kasihan ya? Kayaknya dia haus. Jadi kasih minum deh. Akhirnya aku bakal kasih mangkok. Kasih mangkok kita Minum dulu apa ya. kasihnya minum. Minum dulu. Kita kasih gitu baru aku deketin waduh ya sudah ya udah tahu aja Jadi dia di kolong mobil. Kita tuh ngasih tuh di ujung jauh jaraknya tuh ada. ya aspal pinggiran aspal kayak Iya. trotoar kecil gitu lah 4 meter lebih Iya, jaraknya gitu. nggak berani. nggak berani lah kita deketin kan habis langsung ngegereng gitu kan nah sambil kita kasih terus kita pantau dari jauh-jauh kan dia itu duduk ya tidurnya itu 3 rumah dari rumahku kita lihat ini gitu kan aus banget oh, gitu. minumnya berarti dia nggak dapat minum kali udah mau nggak ya makan ya kenapa ya kita bilang biskuit aja deh biskuit Coba biskuit. kita kasih biskuit apa roti pas Biskuit dia nggak mau, dicobain roti nggak mau. mau Ternyata kasih dopet dulu enggak, roti Tiba. dulu nggak mau, roti nggak mau, dikasih croissant baru mau. oh iya Apa? croissant karena kan kita nggak punya apa ada croissant nih kita kasih dimakan Tahu kok sampai bilang lu gaya juga ya, maksudnya makanya kita langsung di mikir lantar kok ini gaya. kayaknya anjing rumahan nih anjing rumahan karena picky dia gitu kan iya soalnya. dikasih pertama kita kasih kayak regal-regal gitu loh terus roti-roti tawar nggak mau dikasih croissant kok nggak mau coba deh kita kasih dog food deh Belilah dog food supermarket lah ya market gitu kan. tapi yang supermarket paling kita gampang tahu dong lah. ya Nggak karena tahu. kebetulan anjing kita nggak ada yang makan dog food gitu kan nah, kita kasih cuman lihat ditinggal waduh gimana cuman kita kasihan ya dimakan nggak ya itu kan nggak tega juga kan nah aku inisiatif ya udah deh aku masakin daging aku masakin kuahin gitu terus kata dia bilang mama Kasih dia kan aja. anjing jalanan nih maksudnya di jalanan gitu aku tuh perutnya bermasalah coba deh mama dikasih gitu apa kunyit kan biasanya kan Iya, kunyit tahu. tuh bagus ya akhirnya aku bikin kunyit jadi soto ala gitu Soto. ya, Soto gitu terki. aku Soto pakai daging turki kan aku Ya bikinin Tuhan. begitu aku kasih Lahap. Lahap abis bener-bener abis berarti dia lapar banget kan terus mau dia ya udah akhirnya aku kasih pagi malam aku pikir terus aku sponsor dong sama Ankom kan Ankom cerita iya dia latar belakangnya katanya dia itu ditinggal disuruh stay di rumah itu Sama ownernya. sama ownernya katanya nanti dijemput lagi Iya. makanya dia stay di situ kalau dia pagi apa siang tuh dia hilang mungkin keliling pasar ya tahu cari makan mungkin ya nanti habis dia keliling-keliling dia balik lagi ke situ emang selalu dia balik ke situ gitu terus aku bilang sama Ankomnya itu coba deh suruh ke rumahku aja gitu. Suruh ke rumah yang biasa ngasih makan ini udah ada hampir sebulan ya udah sebulan kita kasih makan palingan dia enggak dong ada orang yang kerjanya kasih makan terus dia bilang dia nggak mau karena disuruh stay Ya ampun. Karena dia ngomongnya disuruh nanti ya. gitu Nanti dia bilang kita coba ke Ankom lain, jawabannya sama sampai 6 Ankom apa? Jawabannya selalu sama. "Mm-mm." Nanti sampai terakhir akhirnya dia bilang, "Iya aku mau, tapi tunggu aku yang datang karena dia sendiri takut ke rumah." Dia bilang tunggu aku ya, dia ngomongnya gitu. terus cara si Ankom bilang bu makanannya coba kan ibu bilang 3 rumah dari rumah ibu. taruh dekat ke rumah. maju-majuin dikit-dikit bu tiap hari dimajuin makin deket ke rumahku Iya, ngerti. sampai akhirnya ke depan rumahku Heeh.
tetap aja makan pergi lagi, nggak mau dia. Udah sampai masuk pagar. Udah Jadi kita masuk tuh pagar. walaupun di rumah kita nggak boleh pagar, tapi kita bikin pagar kecil gitu loh. Udah kita masuk dia cuma makan, terus dia keluar lagi, nggak mau sama sekali gitu. Terus gue pikir, wah susah juga ya. Terus ngeliat dia, soalnya dia pernah juga katanya dipukul orang, ditimpuk batu, ada yang ditimpuk sendal gitu, dikejar-kejar Karena orang. dia berkeliaran di Iya, komplek. dan orang-orang kan udah mulai nggak nyaman dong, kan nggak semua orang Suka suka anjing. ya sama anjing gitu. Udah mulai protes ke klaster gitu, ini ada anjing liar nih kesini gitu loh. Terus akhirnya dia si Pak RT, salah satu Pak RT beda RT saya punya inisiatif kan, yalah saya tangkep lah gitu lah, mau coba bantuin gitu. Itu jadi Malah jadi lebih liar Jadi kan dia. kita pulang tiba-tiba pas mau ngasih makan kok ini apa sih dulu namanya? Dulu kita Oni, kasih nama Oni. Oni, Oni. Si nama dia nama bilang asli nama dia dia. Oni Nama katanya. dia Oni katanya. Si Oni kok nggak ada ya, kita cari-cari. Terus aku tanya sama Teh kan, Teh lihat Oni, lihat si anjing di situ nggak? Tadi dikejar-kejar deh sama Pak RT. Pak RT gitu. Hah? Kok kejar-kejar? Iya tadi katanya mau diambil. Habis dikejar-kejar itu dia hilang 2 hari apa dia nggak mau datang, nggak mau pulang, akhirnya berapa hari. Begitu pulang-pulang dia dengan kondisi pincang, Kayaknya dipukul orang. habis itu jadinya awalnya belum pincang, pas dia pulang dia tuh diem doang. Terus mama bilang dia tolong kasih makan, pas aku kasih makan selama ini tuh dia cuma ngegereng, nggak pernah nyerang. Pas aku ngasih makan naro, tiba-tiba dia keluar dari kolong langsung gigit aku, Gigit gigit paha aku, tapi cuma di Tapi dia pakai celana ya. aku pakai celana aku panjang. robek, celana piyamaku tuh robek. Oh. Terus aku kayak kok apa tiba-tiba gitu kan. Terus aku bilang ke mama, something wrong deh sama ini anak. Biasanya soalnya dia tuh nggak pernah kontak fisik gitu loh sama kita, cuman kayak ngegereng aja kalau ngeliat kita. Ya udah deh, coba kita lihat dulu kalau misalnya ada apa-apa. Sorenya hujan terus mama bilang, Dek ini udah harus jam dia makan lagi nih. Pas kita mau kasih makan, kita kan taruh depan rumah, dia kan kena hujan nggak apa-apa lah gitu kan, maksudnya mau nggak mau kan kena hujan. Dia tuh jalan dari rumah sana terseok-seok, udah pincang gitu kaki belakang di kanan, kasihan apa kanan belakang aku lupa, pincang-pincang gitu kayak aduh kasihan banget tuh anak. Udah sejak itu makin galak Karena kan mungkin karena sakit ya. Iya, trauma. Karena sakit, terus dia jadi makin galak, mulai mengganggu orang lagi bawa jalan anjing, tiba-tiba dia mau diserang. nyerang, terus tukang aqua mau digigit, tukang paket. Sampai pernah aku pas lagi di luar, ada Kita tukang baru paket. nyampe rumah, Ah, ada orang nganter galon di rumah tetangga kita mau itu. ditendang dia. Ditendang. Terus aku bilang, Mas jangan ditendang, makin galak nanti. Aku bilang gitu, udah Mas, ya taruh jangan diinin, lewat aja. Aku bilang ya kalau didiemin nggak apa-apa, tapi jangan hus gitu. Iya. Kayak mau nendang gitu, Makin dia galak. kayak ngelawan kan. Terus akhirnya aku pikir, aduh gimana ya ini anaknya. Terus di grup klaster juga udah banyak yang protes gitu, mesti diapain. Aku juga mikir, aduh udah sampai jadi racun apa diapa gitu ya. Iya, Kan betul, seremnya. betul. Aku pikir gimana lah caranya, kita ngomong lah, ada teman-teman, oh di FB nih aku posting, ada yang bisa bantu nggak gini. Ternyata ada teman klaster lain, Bu saya bantu dia Bu, katanya gitu. Ternyata dekat rumah saya yang ibu bilang dia mau bantu. Ternyata anak ini galak banget, temen yang membantu itu digigit, tangannya digigit. Jadi kan dia di bawah tempat mobil, jadi mobil tuh kita tutup gitu kan, kita tutup pakai kayak plastik yang buat apa kayak banner gitu, pakai backdrop backdrop gitu, ditutup gitu biar dia ketutup. Terus teman aku tuh pakai tali yang bisa ditarik gitu loh, gitu dia bisa, dia mau tarik digigit tangannya, putus. Padahal itu dari kayak kawat ya, jadi dia ngelepar putus, jadi dia muter-muter dengan tali dengan tuh tali di itu. bawa. Terus temanku digigit di sini, dia robek gitu apa berat gitu. Karena bilang apa gimana, ini nggak apa-apa biasa kok saya gitu. Aku pikir aduh gimana ya, siapa yang berani nangkep. Aku juga nggak berani terus terang ngeliat anjing galak gitu, kenal juga enggak kan. Kayak aku coba ngubungin beberapa shelter lah ya, mungkin ada orang yang benar-benar bisa bantu untuk nangkep gitu.
Tapi aku bilang aku tuh nggak mau masukin shelter ya, aku mau ambil anjing ini, tapi aku nggak punya kemampuan dan sebelumnya aku sempat ngubungin Tuluk, Mau ditulung. mau aku Tuluk itu Tuluk Oh, yang bius. di bius itu ya? Iya. Apa sih bius tiup itu? Terus Bius ya, tiup, iya, ya, tahu, gitu. tahu. Itu dari Ragunan kalau nggak salah. Aku udah hubungin tuh dia, terus dia bilang posisi anjing. Dia tanya, Bu, posisinya gimana? Anjing ini di bawah mobil orang. Aku bilang gitu. Nggak bisa dipanggil, susah. Dia akan keluar kalau dia mau. Berarti saya akan niup posisi dia di bawah mobil ya, Bu? Nggak Iya. berani. Terus saya bilang, Bu, Bu, kalau saya gagal niup terus kena mobil orang, waduh berat buat saya, Bu. Terus satu lagi, kalau gagal dia makin galak menurut si yang nuluk itu. Iya, jadi makin trauma. Terus saya bilang, ya udah deh Pak, kalau gitu cancel deh Pak, nggak jadi deh nuluk gitu. Karena dia bilang possibility-nya gagal tuh besar. Dia bilang, Apalagi dengan kondisi dia terlalu tertutup kan gitu. kan bawah kolong gitu susah ya, ngecek-ngeceknya juga gitu. Terus aku bilang, ya udah cancel. Ini coba-coba cari-cari info, ada dari ini, ada rescuer. Mereka punya fasilitas dong, punya kerangkeng, kandang, Iya. punya apa sih, jala ya, Untuk nangkep. jala. Terus dia bilang, aku bilang ya boleh deh, aku bilang, tapi tolong ya jangan disakitin ya, apapun yang terjadi jangan sampai disakitin. Oh iya, kami memang nggak pernah nyakitin, tapi memang ibu jangan lihat. Pasti bilang, nggak tega. pasti nggak tega gitu. Aku bilang ya nanti tolong bawa ke vet dekat rumah saya. Akhirnya aku udah siap-siap di mobil nih, mereka juga pakai mobil kan. Aku ngeliat dari spion, asli ngeliat dari spionnya emang aku juga nggak tega ngeliatnya. Jadi dia tuh ditebar jalan Jala. gitu kan, terus ditakut tuh gua, aduh nggak tega banget ngeliatnya. Dia si Bobby lagi sebenarnya Mungkin nitin enak. yang gelepar-gelepar gitu kan, aduh aku nggak tega banget, terus dimasukin kan di kandang tuh yang gelepar-gelepar sana sini. Bobby, Dibawalah ke vet. Bobby. Vet itu ya vet bilang, ya Bu nanti kita coba cek-cek kesehatannya sambil divaksin ya. Nah selama di vet itu tiap hari saya jenguk, disitulah waktu bonding saya sama dia gitu. Iya, iya. Jadi setiap hari itu saya datang untuk bawa dia keluar dari tempat vet itu, jadi kan ada tempat parkir gitu ya. Saya bawa pagi sore gitu. Awal-awal dia nggak mau pup, padahal orang vet bilang, Bu dia belum pup Bu, sore-sore gini biasanya dia pupnya. Nggak mau dia, mungkin dia belum comfort sama aku, jadi dia nggak mau gitu. Hari ketiga kalau nggak salah, pas aku bawa-bawa tiba-tiba loh, posisi mau pup. Aku kaget tuh, berarti dia udah cukup oke dong sama aku gitu. Ya udah akhirnya lancar, malah dia setiap hari kayaknya dia udah tahu jadwalnya gitu. Begitu ngeliat muka aku kayak yang semangat gitu loh. Ini waktunya jalan-jalan gitu kan. Ya udah, dia di vet tuh 2 minggu gitu. 2 minggu. Jadi 12 hari deh. Kan dia masuk tanggal 1, tanggal 14, 13 hari. Tanggal 14 aku jemput dia. Terus dia happy banget. Happy banget mukanya. Tapi nanti aku kasih fotonya. Lucu mukanya tuh sumringah. Kita bawa drive thru McD. Aku bilang, mau es krim ya? Yuk, drive thru McD yuk. Aku bilang, ternyata dia nggak tahu ya, nggak dikasih. Iya, nggak. Mau. Mungkin kan nggak pernah. Luar biasa. Iya. Aku beliin es krim itu loh, Es krim cone McD. yang vanilla, Iya, ya, nah. tahu. Terus dia cuma tengok-tengok terus ya Terus udah. apaan nih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku bilang gitu. Nah, aku pikir kan itu, berarti dia udah get along lah sama kita. Ternyata kan problemnya Masih Jadi banyak. pada saat jemput dia, aku bawa papi, aku punya tackle papi. Baik-baik aja di mobil tuh. Dia di pangkuan aku, si tackle papi di pangkuan aku, dia tuh di belakang duduk sendiri kan. Terus dia tuh kayak nengok di tengah gitu. Udah baik-baik aja. Terus sampai rumah, get along aja main tuh rame-rame baik-baik. kita happy kan? Gitu. Wah, puji Tuhan, anjing Nggak yang ada katanya. masalah lah gitu. Heeh. Terus main, aku lagi duduk, tiba-tiba aku lagi mangku si papi ini, tiba-tiba tuh diambil sama dia. Papinya Diambil, iya, di shake gitu kan. Gue kayak, lah, aku sempet shock juga gitu kan, kayak kok tiba-tiba kayak gini. Tapi si papinya juga, namanya papi kadang kan juga nggak ada takutnya ya, biasa aja. Dia habis diserang gitu cengenges aja, biasa aja, nggak ada gitu. nggak ada topan Kita gitu, yang biasa lihat aja. dulu, Kita kan? yang stres kan, tapi badannya gemeteran, tapi kayak biasa aja gitu kan. Udah baik-baik lagi. Terus aku pikir mungkin stres sesaat atau shock sesaat. Sorry, sebentar. Kade, wah dia kabur. Jadi biar aja.
Terus aku pikir ya udahlah, mungkin dia lagi stres aja gitu kan. Udah baik-baik aja. Berapa hari kemudian kita mau makan pagi-pagi, mau makan, tiba-tiba si tackle aku ini lagi jalan, aku bilang, "Ma, udah mau ke atas ya." Pas aku mau ke atas, si mamaku di dapur nih, mama tuh teriak, ngejawabnya teriak gitu, "Iya iya Dek, ya udah mama." Pas aku ngomong gitu, si tackle aku gonggong kan, berisik. Ya mungkin dia kesel atau gimana, aku nggak ngerti. Diserang, telentang gitu kan, nangis. Ini si tackle tuh nangis, jerit, kaget kan. Waduh, aku langsung bawa, aku pisahin, aku taruh di atas. Terus aku pikir kayaknya nggak ada apa-apa deh, soalnya si tackleku juga tuh nangisnya cuman habis itu begitu ditaruh di atas ketemu sama teman-temannya yang lain biasa aja. Jadi kayak aman-aman aja lah nih anak. Aku turun ke bawah pas lagi mau nyiapin makanan mereka, pas aku ngeliat bajuku ada darah. Sampai berdarah Aku bingung, tapi di tangan aku tuh nggak. Pas aku lihat di sini ada darah, terus kan aku gendongnya begini. So gendong, begitu aku lihat sini baru sadar di sini ada darah banyak. Aku cek lah ke atas, ternyata perutnya namanya Bel. Si Bel ini perutnya bolong gitu, terus sama si bocah ya bolong kan. Habis bolong, enong. Bolong, bawa ke dokter, kata dokter kemungkinan hernia. Karena hernia katanya kalau bisa mending dioperasi ya, waktu kalau mau dioperasi. Pas aku udah dijadwalin lah operasi segala macam, begitu datang pagi-pagi dokternya yang mau ngoperasi tuh dokter seniornya gitu. Pas begitu ngeliat, mana hernianya ini dokter, kemarin kata si dokter siapa aku lupa, ini kayaknya kemungkinan besar sih hernia. Ini mah bukan hernia, lapisan apa sih namanya? Kayak lapisan perutnya dia tuh robek sampai agak dalam. kayaknya trauma kena gizi Iya. ya, tapi nggak bolong dari kulit ke dalam gitu. Di dalam, jadi bukan di atas. Jadi luka yang di atas tuh udah sembuh, luka atas tuh kayak cuman gigi kecil aja gitu. Terus kan udah kita mau coba, dan itu umur dia masih 7 bulan papiku. Menurut si dokter kayaknya ini mah bakal sembuh sendiri deh, nggak perlu diapa-apain. Terus ya udah, tapi kan kita mau coba second opinion kan, kita cobalah ke dokter lain. Si dokter yang kedua ini cuma bilang gini ke aku, ini dia bakal sembuh sendiri, pasti sembuh sendiri, cuman kamu harus lihat berkala, ini bolongnya ini makin lebar, stay segitu-segitu aja atau mengecil. Caranya kamu masukin aja jarimu. Jadi tuh saking bolongnya bener-bener agak gede kan, bolongnya agak gede atau dalamnya, karena ini bolongnya itu kamu masukin aja jariku, jadi jariku tuh bisa jeluk gitu ke dalam. Bolongannya tuh berasa banget. Gak ngerti gimana caranya kayak gigitnya ya. Padahal yang dilihat penglihatanku tuh kayaknya dia cuman dikit doang gitu, kayaknya gitu, ternyata dalam banget. Astaga, berarti korbannya udah banyak kan? Ya, Satu. udah 2 ya. Itu Itu yang dua. korban anjing 2, ya manusia juga 2 Ya, sih. ya. Manusia juga 2. Kamu sama Papa, aku Terus kan digigit juga. kalau aku digigit. Suamiku dia tuh nggak bisa, namanya ada orang yang deket-deket aku gitu loh. Jadi kalau ada Pokoknya mama cuman buat dia aja, nggak dia boleh deketin mama sedikit. kalau makan gitu kan, dia duduk di bawah aku. Siapa yang beredar di sekitar aku, caplok sama dia. Aku kan duduk samping mama, Geraut gitu. jadi tiap mau bergerak juga aku kayak mama panggil dulu kayaknya. Biasanya aku jalan dulu Takut. kalau makan gitu kan. Anakku, suamiku depan aku kan. Dia kalau mau bergerak, aku jalan dulu supaya dia ngikutin aku dulu, baru dia berdiri. Gitu. Terus si suamiku juga kalau mau apa-apa juga bilang aku mau geser dulu gitu. Jadi ya kita jadi tamu di rumah sendiri gitu loh. Gara-gara dia. Jadi mesti diatur gitu. Aku udah bilang sama suamiku, udah tenang-tenang aja dulu gitu. Nah, suatu saat tuh Dia dia tuh yang mulai gigit kamu Ah, gara-gara apa Jadi ya? tuh dia kan di terapi, di apa? Jarak jauh ya. Reiki. Reiki. Di Aku Reiki. Ya ampun, di Reiki juga Di dia. Reiki Ya. ya, di Reiki. Menurut ya apa sih, dia tuh ada masalah kayak di Perut. pokoknya dia perut, Sama di gigi. solar plexus sama apa gitu aku lupa deh. Ah. Dan dia ini sensitif banget sama perasaan orang. Nah tapi jadi tiba-tiba ini kondisinya anjingku tuh berantem, ada beagleku berantem.
pada saat aku mau nyelamatin aku kegigitnya dirusuk aku, ya luka aja gitu. Tapi emang kan kadang kita kalau habis kegigit tuh kayak ngilu-ngilu gitu ya badannya. Aku lagi tiduran terus aku kayak aduh jangan deket-deket dia, aku ngomel gitu kan. Pokoknya semua yang ngedeketin aku tuh aku omelin. Dan di situ aku juga lagi mens, jadi pokoknya aku lagi sensi banget deh, aku nih bener-bener lagi sensi banget. Terus aku mau bangun, pada saat aku bangun aku tuh geser semua anjing yang ngedeketin aku tuh aku usir. Tiba-tiba dia nyerang aku, dia gigit sini, tangan aku tuh di-grab nggak dilepas. Terus aku kayak apaan sih, bener-bener nggak dilepas. Aku nangis kan, saking aku emosi, aku kesel, pokoknya udah bener-bener parah banget. Terus udah dipisahin sama dia ikut mama, terus aku masih satu ruangan. Terus udah baik-baik lagi. Terus mama bilang, dia mama mau ke atas dulu ya, ini kondisi tangan aku udah diplester, udah dibersihin gitu, mama mau naik dulu. Mama udah mau ikut dong. Pas aku megang bahu mama, jadi dia kan dia teriak ya ngomongnya, mama, begitu aku ngomong mama, dia lari nyerang lagi sampai yang serangan kedua itu sampai dagingnya keluar. Parah sih, 2 jahitan. Terus kayak kan aku punya anjing tuh dari kecil kan, jadi aku tuh ngerasa udahlah digigit anjing biasa aja gitu kan. Aku tuh nggak ngerasa yang aku butuh ke dokter, aku pikir nggak perlu lah ke dokter gitu kan, udah diirin aja. Ternyata besok paginya aku bangun agak demam terus Harus suntik rabies nggak sih terus kita kalau kayak gitu? tanganku udah segini bengkaknya pas Oh iya habis kan digigit dia dia udah mati. vaksin. iya, tapi kan Dia dia mati udah juga. full vaksin, aku cuma disuntik tetanus aja. Oh iya, Tetanus kan wajib, suntik tetanus ini wajib. berarti kamu udah kebal dong ya sama gigitannya? Iya, nangis mah tetep lah ya, cuman kayak ya gitu-gitu aja sih, udah nggak apa-apa lah, paling dibersihin NaCl aja. Jadi NaCl tuh harus selalu Di sedia rumah gitu. selalu ada yang NaCl. Berhubung Iya. ada yang begini juga kan. Ini anjing Aku special need. aku Special need bukan 2023 fisik, mental. berarti. Aku 2023 digigit. Sejak aku digigit itu, aku 3 bulan nggak akur sama dia. Nggak bisa satu ruangan. Gak bisa sedikit pun. Jadi kalau aku mau ngelewatin ruang, kan dia tuh tidurnya di ruang makan. Jadi kalau aku mau lewat, mama, nggak bisa lewat kalau nggak ada mama. Dia harus dipanggil dulu sama mama. Kayak Baru dikasih snack, dikasih apa, baru harus bisa lewat. dialihin. Kalau nggak dia mau nyerangin dia terus. Ya. Bener-bener Nggak marah. bisa akrab. Terus di Reiki kan, pas di Reiki si Kak Derinya bilang, sorry Oh ya. dari Waluyo. Ya sama si Kak Deri bilang, Kak Indi sorry ya, kamu kan belum bisa ngejaga emosi nggak kayak mama. Maksudnya umurku kan masih umur yang emosi tuh masih Belum stabil. belum stabil. Iya. Kalau kamu lagi mens, lagi emosi kamu lagi nggak stabil, mending jangan deket-deket dia, Nular katanya. nular ke dia. Jadi sebenarnya yang emosi tuh aku, Dia dia yang dia nyerap, dia yang bergerak jadinya. Dan tapi benar sejak itu aku kalau lagi moodnya itu gue jauh-jauhin deh daripada kenapa yang kena juga aku lagi gitu kan. Jadi aku lebih pelan-pelan kalau sama dia. Terus aku sempet unkom juga, dia bilang aku tuh kemana-mana sama mama, ngapain sih udah ikutin mama mulu, udah nggak apa-apa sama mama. Si Galina kata dia, kata dia cemburu sama Dia nggak suka Dia nggak kalau suka aku Indi ini deket-deket sama aku. mama. Menurut dia, aku ini mama dia. kamu anak pungut deh. aku bilang kan mamaku sebelum jadi mamamu loh. Aku juga batu, aku merasa gue nggak Nggak mau mau derajat gue di bawah lu dong. Kata dia nggak bisa, mama jadi mamaku aja, kenapa harus jadi mamanya Ude? Loh nggak bisa gitu. Pokoknya aku tuh 3 bulan tuh bener-bener nggak akur sama dia, sampai akhirnya setelah berapa bulan, 6 bulanan gitu, aku jadi akrab banget sama dia. Bener-bener seakrab itu. Aku tidur, dia di pelukan aku makan berdua sama Oh dia. akhirnya dia berdamai ya. Baru terus aku iseng, ankom deh dia. Pas di ankom tiba-tiba dia bilang out of nowhere aja, nggak ada angin nggak ada topan, dia bilang Ude kan bestinya aku. Ude tuh yang paling pengertian sama aku sekarang tuh kayak ih apaan lu sama Anis. Padahal gitu. Nah tadi anjing yang korbannya tuh dari tadi Bel, habis itu Charlotte Gili, Kak. Gili Oh dulu. Gili dulu. Gili, Bel. Charlotte Kak. Kalau Gili Charlotte kayak ini asli itu bener-bener. iya lu Pudel masih kita parah lagi kecil, sih. dia lagi tidur. Pudel kita lebih kecil dari dia. Lebih kecil dia, kecil banget. Dia lagi tidur. Enggak, awalnya bukan lagi tidur. Jadi pertama kali diserang tuh nggak ada mama. Padahal kan kita pikir tuh
kalau nggak ada mama harusnya dia tuh justru lebih nggak terlalu sensian gitu kan, nggak ada mama. Tapi aku udah bestie nih sama dia, menurut dia aku udah bestie sama dia. Aku lagi jalan tuh megang makanan atau megang apa, pokoknya karena anjingku itu kecil banget kan, lebih kecil dari Jana. Aku tuh bilang, awas ya jangan deket-deket Ude, takut Ude kepleset. Pas aku jalan lewatlah dia, aku teriak, Lotka awas, karena dia mau keinjek sama aku. Abis aku ngomong Lotka awas, diserang sama dia, diambil, di shake gitu kan, dibanting, dilempar. Papaku ngomel kan, papa langsung datang ngomel, papa lempar pakai botol tuh, lempar ke tembok aja, maksudnya biar dia kaget gitu loh, supaya dia kaget. Begitu dia kaget, dilepas langsung buru-buru aku ambil kan. Si Lotkanya tuh kayak gini aja nih, biasa aja, cuman sempet nangis gitu kan. Terus aku lihat juga, aku nggak ada luka, baik-baik aja. Cuman pas aku gendong gini kan, kupingku agak dekat sama detak jantung dia kan. Kayak kok ada bunyi kayak mur-mur gitu. Aku pikir lapar kali ya, karena emang mau jam ini tuh jam makan, dia lagi ngantri mau makan gitu loh. Gak mungkin dia lapar, perutnya kerucuk-kerucuk, aku pikir. Terus dipisahin dulu lah. Pas dipisahin, pas aku, mama ini deh makanannya Lotka, pas aku mau kasih kok gak mau makan, padahal ini aku rakusnya minta ampun gak mau makan. Pas aku gendong lagi, di dalam badannya dia tuh bener-bener bunyinya tuh yang kayak ada air yang mengalir gitu, bunyinya tuh aneh di dalamnya. Jadi bukan detak jantungnya, bukan gitu, terus bunyi kerucuk-kerucuk lapar juga bukan, ada something aneh gitu loh di badannya dia bunyinya. Terus pas aku lihat ternyata di ketek dia ada luka dikit, kecil banget, kayak gigi nancap dikit. Iya, kayak kena gigi dikit doang gitu. Terus aduh luka nih, terus kita kasih apa, ini antiseptik biasa kan, kita bersihin antiseptik. Terus udah baik-baik aja. Besok paginya pas aku lihat memar kan, itu kan udah malam, nggak bisa bawa ke dokter lah ya, dan aku pikir cuma luka biasa gitu. kan. Besok paginya kita bawa ke dokter, melebar. Memarnya apa? Belum, itu Belum baru ke sampai dada ya? sini, nih di sebelah kanan persis sampai sini. Terus dibawa ke dokter, kata dokter pas di X-ray ya, di USG di X-ray, di dada, pokoknya bagian badannya dia itu ada udara yang terperangkap. Jadi di bawah. Awalnya sebenarnya dokter tuh bilang nggak bisa dipastikan ini udara atau darah, karena kan dia juga merah bengkak gitu kan, Nggak bisa nggak bisa diapa-apain, badan dia kecil banget dan dia itu masih papi kan. Just wait dalam 3 dia bilang hari gitu, kalau misalnya ternyata kalau dia survive ya udah. ini bleeding dalam 1 kali 24 jam kemungkinan besar nggak survive, dibilangnya gitu. Kita kan kayak, ya masa kita harus menghitung jam masih gitu kan, maksudnya serem banget. Katanya dia, ini kita bantu dulu badannya dibebet, badannya jadi pakai perban gitu, digulung, jangan dilepas. Itu dia minum obat nggak sih? Antibiotik anti nyeri kasih. 3 hari lagi balik ya. Pas 3 hari lagi kita lihat, dari kan lukanya sini titik, awalnya sampai sini doang segini gitu, itu tiba-tiba setengah badan sampai selangkangannya dia itu bener-bener merah gelap sampai mau hitam gitu loh. Itu dokter udah yang kayak, aduh kok jadi kayak gini. Di X-ray lagi, di X-ray rusuknya retak. Jadi katanya kemungkinan ini dia udara terperangkap kita lempar kan. Pas diituin, jadi dibuka dulu, akhirnya dibebet ulang tuh jadinya bener-bener kayak pakai baju dari leher sampai bawah, sampai jadi kayak pampers gitu. Belum sampai sini doang, sampai perut. Jadi bener-bener, dan itu tebel banget kayak segini jadinya. Tapi masih bisa napas, dia nggak jadi kayak sesek gitu. Sampai segitu itu dipakein udah antibiotik, anti nyeri juga, kalau nggak salah itu 2 minggu ya. 2 minggu disuruh cek lagi. Seminggu. Begitu seminggu balik, makin merah yang di selangkangan. Yang di dada udah better, di selangkangan makin parah. Jadi yang di sini dipakein lagi, jadi kayak pakai pampers gitu ketat. Yang di dada udah hilang, tapi katanya dokter dibantu pakai trombopop, aja, karena pas di X-ray udah nggak ada apa-apa di dalamnya, udah bagus. Cuman si retaknya ini nggak bisa diapa-apain. Retak rambut itu loh, ada
Jadi katanya Nggak bisa dia diapa-apain katanya. nggak bisa dioperasi Papi juga masih papi. Jadi nanti katanya bisa lihat aja. sebenarnya bukan papi sih, baru setahun. Itu ulang tahun dia, ulang tahun Juni, kejadian Juli. Jadi pas Juli itu akhirnya kata dokter nggak apa-apa, nanti sembuh sendiri, tapi ya itu anak jadi benar-benar nggak bisa apa sih, nggak bisa, Tunggu, pertanyaan aku satu sih. masih sampai Puji sekarang. Tuhan. Cuman Lama banget ya Deh, dari tadi gue nanyanya. ternyata dengan dia pendarahan itu kita baru tahu ternyata dia punya apa namanya? Masalah kekentalan darah. Apa sih namanya? Tuhan Yesus. Hemofilia. Hemofilia mah dia kekurangan darah merah bukan sih? Bukan. Apa sih? Dia punya masalah sama Pembekuan darah. pembekuan darah, sorry, Pembekuan darah. pada saat kita mau steril Dia mau steril. mau Pada kita saat mau sterilin, diperiksa darah, dokternya bilang dia punya masalah dengan pembekuan darah. kita cerita berapa bulan lalu dia tuh kejadiannya gini-gini. Di itu ternyata sebenarnya dia bleeding. Kenapa dia sampai bawah-bawah? Itu karena pembekuan darah dia jelek. Dan ya gitu Ya, ya, hasilnya nggak bisa disteril. kita bilang ya udahlah, nggak usah dipaksain steril juga gitulah, selama ya solusinya adalah dipisah. Tadinya kan bareng ya. Tadinya nih mainnya tuh bareng satu ruangan. Ya akhirnya kita mau nggak mau kita pisah. Oh, dengan kondisi dia udah sembuh nih. Dan sebut Jangan kira sudah selesai nih kehidupan dunia perkelahian dia berdua. Udah sembuh, udah bisa tidur bareng. Bener-bener main bareng tuh udah bisa lagi. Aku lagi duduk di lantai. Aku lihat nih si Charlotte tuh, jarak aku sama Lotka tuh cuma 1 meter. Lagi tidur di lantai. Si Heini lagi, si Galina tuh lagi lari aja biasa gitu. Pas aku lagi main HP, aku tuh udah ngeliat, Lotka kenapa tidurnya di situ? Aku ngomong gitu. Baik-baik aja, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada topan, nggak ada yang teriak, nggak ada yang apa. Galina ngelihat Lotka langsung diambil, dibanting. sek. Wah, itu Aku langsung ngambil, kondisinya. aku ambil gitu. Sebelum mama ambil, si Lotkanya udah gitu. Itu benar-benar aku ambil, pas aku ambil aku lihat itu pupnya si Lotka itu sampai ke tembok. Kayaknya dia saking ketakutannya sampai kayak Minecraft gitu kan, sampai seret ada pupnya gitu. Ditaruh di kasurnya dia gitu kan sama mama, ditaruh. Pas aku lihat dia udah gigit lidah. Aduh, aku kalau begitu udah ngeliat gigit lidah. Nah ini kan berarti dia sudah memakan banyak Korban ya Tante sama Cindy. Kalian nggak? Terus asa? Ya, nggak putus asa nggak? Tuh gini banget sih, aku nge-rescue anjing untuk nyelamatin tapi dia malah Aku mikirnya apa? Kayaknya ya Tuhan mau ngajarin aku supaya aku lebih Sabar. Kita sekeluarga disuruh lebih sabar gitu. Mungkin lewat dia suruh lebih kayak sabar. sama papa aja, baru papa kan berapa bulan lalu di Februari juga dicaplok lagi kan suamiku. kalian nggak ada perasaan aduh ini ngerepotin deh. Aku sih suka ngoceh aja kayak nyebelin deh, tapi kayak ya gue sayang udah baik. Kalau kata Anko, ngomong yang positif sama dia gitu. Jadi dia itu kalau dia lagi macam-macam, aku selalu ngomong. Dia kan kayak nggak mau ditinggal banget ya. Rumahku tuh ada kayak pintunya tuh aku kasih kawat nyamuk baja, karena di seberangnya tuh ada si Charlotte kan. Supaya menghindari dia menggigit si Charlotte. Jadi ada pembatas pintu, tapi pintunya pintu tembus pandang. Itu kawat baja itu digigit karena Sampai dia mulut dia berdarah-darah. ada berdarah. Supaya menghindari aku cuma ngomong aja, tahu nggak kalau mulutnya berdarah itu jelek, tau nggak? Kan dia suka cantik. Dia bilang dia menurut dia Paling cantik. Jadi dia tuh nggak mau kalau dibilang jelek. Kalau kamu mau gigit terus ya pasti nanti kamu jadi jelek. Kalau nanti jadi dia. Jadi kalau kata Ankom gitu ngomongnya, ngajarin dia begitu pelan-pelan gitu. Tapi ya susah juga dia nih, emang nggak bisa, emang saking punya keterikatannya. Kalau kita mau pergi tuh jadi kayak agak sembunyi-sembunyi gitu loh. Ribet banget emang kalau Ya tapi itu kembali bisa, sabar. bukan nggak bisa, tetap bisa. Sabar. Jadi kamu udah kembali bilang emang Tuhan ngajarin kita supaya sabar. Jadi hewan ini pun ternyata Tuhan berikan kepada kita ada tujuannya ya Tante ya, Itu untuk mengajarkan kita sabar, betul. mengajarkan lebih Aware sama sekitar sama kayak dia nih, sekitar. kalau nggak dia ketinggalan mulu. Ya kan kayak ini nih, kalau misalnya kita nggak sabar-sabar, ya ini gaji rescuan
taruh aja deh shelter, lepas aja lah gitu kan, bisa aja ya kan kalau secara tidak langsung Karena dia aku aja udah capek ya. ribet gitu kan masih hidupnya. ya akhirnya kita Wow. paling kita cuma bilang ya udahlah, emang kita komitmen kita waktu kita ambil apa kan, udah dengan segala konsekuensi kan kita gitu. Yang penting kan ya kita doakan aja dia mau berubah gitu ya. Dan terus terang improvementnya dia dari tahun 2022 sampai sekarang tuh luar biasa, jauh banget. Sekarang dia lagi deket gini, suamiku lewatnya udah nggak marah dia. Kalau awal-awal kan ya nggak bisa, udah langsung beset-beset suamiku, digigit gitu. Jadi itu menurut aku emang ada improvement. Tapi kita sendiri satu ngajarin suamiku juga ngomong juga jangan keras-keras gitu. Walaupun itu udah bawaan ya. Jadi kita di rumah disuruh ngomong tuh sabar-sabar, jangan teriak-teriak, Pakai emosi. jangan pakai emosi. Sebenarnya papa gitu. bukan ngomong emosi karena kan Emang karakter Bawaan. iya, bawaan emang suaranya kenceng gitu loh. Kayak aku udah ngomong pelan-pelan dikit kali ya kalau di rumah ya gitu. Terus jangan suka ngomel-ngomel gitu. Aku kan kalau kadang ngomel kan anjing lagi gitu. Kamu tuh ya gini suka gitu kan, suka kayak gemes gitu kan. Dia kan ngomel sama anjing lain, yang ngomel dia. Dia nggak bisa terima. Makanya aku bilang sama suamiku, kamu juga. Misalnya kadang anjing kadang-kadang apa tuh marking ya. Suamiku kan kesel kan, marking mulu gitu. Namanya anjing. Terima aja. Aku bilang gitu. Berarti kan emang supaya kita belajar sabar gitu ya. Berkat galenong juga. Ya soalnya itu juga improvement juga. Lebih sabar. Dibandingin sebelum-sebelumnya gitu. Ternyata kan emang Tuhan kirim dia ya begitu juga gitu. Biar kita semua juga ini suruh lebih ngontrol emosinya dia ya better loh dia juga ngontrol emosi. Ya mungkin kalau nggak dia dikirim ke rumah nih mungkin lebih lama kali, lebih lama prosesnya gitu kan. Jadi istilahnya kalau aku bilang dia jadi lebih cepet dewasanya gitu loh. Jadi lebih sabar. positif sekali ya tante memandangnya. Oh, amazing. Nah, jadi kita mencoba apapun yang kita alami terhadap anjing-anjing yang punya masalah gitu ya. Coba aja kita pikir positifnya aja gitu ya. Bukan nyeneng-nyenengin diri, tapi ya emang baik lah dia. Gitu. Aku lihat positifnya banyak kok dia gitu. Seperti itu. Jadinya mah nggak bisa dulu. Iya ya. Sekarang aku bisa main gigitan sama dia. Sekarang sama anjing-anjing waktu tadi ini kan cerita yang papi digigit, palanya digigit ya sampai bocel sininya. Tiap hari main sama dia. Giginya Galina nih dibersihin sama si papiku itu. Jadi aku ngeliatin gitu, jadi dia mangap-mangap gitu, Iya, giginya dijilat-jilat. Kalau ada bekas-bekas makanan itu dijilat-jilat sama si Gili. Gitu. Ya udah aku bilang mungkin ya itu salah satu biar bisa rukun juga gitu. Dan mungkin biarin kita juga sering-sering di rumah gitu kan. Jadi lebih sering ngumpul-ngumpul di rumah gitu. Karena dia paling happy. Karena aku melihat ya anak ini setiap kita di rumah ini bertiga, kita anakku yang satu lagi yang main, dia lagi tuh di Bali ya. Kalau kita bertiga di rumah, dia adalah anjing yang paling bahagia Oh gitu. dibandingin anjingku yang lain. Dia senang kumpul bareng gitu ya, Iya. riung ya. Terus dia tuh suka, kalau aku kan suka tiduran di lantai. Begitu dia ngelihat aku udah duduk di lantai, dia langsung nomor 1 deket-deket aku. Terus sekarang kita guling-gulingan di lantai. Jadi itu dia, kalau aku bilang dia membuat kita tuh jadi kayak menikmati home sweet home gitu loh, membuat kita tuh merasa home sweet home sama di rumah kita sendiri gitu loh. Ya kadang-kadang kan gitu ya, ada orang yang usir di rumah ini buat kita nggak ada masalah loh, mau hujan deras kayak apa ya buat kita happy aja gitu. Jadi karena kayak duduk-duduk di rumah itu menjadi suatu kenikmatan gitu. Karena apa? Anak ini yang kelihatan banget dia mukanya semuanya bahagia dan itu langsung manja-manja gitu. Nah, itulah makanya aku selalu mikir mungkin itu juga Tuhan mikirin dia tuh biar kita nggak usah kebanyakan keluyuran gitu. Jalan-jalan gitu, jadi di rumah gitu. Happy aja lah. Jadi Florence kehadiran tadi siapa namanya nama jeleknya deh? Asal mulanya namanya Heineken. Gara-gara gigit-gigit katanya dia nggak suka namanya jelek. Kita kasih nama katanya mau ada unsur A. Galina. Kayaknya kita ganti nama Galina. Jadi Galenong. Karena Galina itu selalu punya
semua yang di tanah bulu kita tuh kita punya nama jelek namanya. Dia punya satu nama jelek lagi, namanya Tahemoy. Tante Heini Gemoy. Karena dia Kan udah tadinya dia sempat gemes banget, dia gemoy banget gitu. Jadi pas namanya lagi Tahemoy. pas abis di steril ya. Iya. Setelah steril agak sedikit melebar. Jadi kita pikir oke, makan kita atur ya gitu karena kan nggak sehat juga. Iya betul. Tapi kita panggil dia Tahemoy gitu. Jadi sekarang makanan udah diatur, Udah balik lagi ya, cantik. kita atur supaya dia jangan terlalu gendut tapi nggak kurus juga. Kalau dia kelihatan indikatornya gampang, kan dia kerjanya lompat pagar 120 cm itu ya. Kalau kita mau pergi lompatin pasti pagar 120 tuh. Kalau dia udah nggak sanggup Berarti udah lempar, kegendutan. kegendutan. Kalau gagal, dia Kalau lompat gagal. gagal gendut. Gendut. Kurangin dikit ya makannya ya, kurangin 50 gram lah gitu. Indikatornya gitu aja gitu. Jadi dibalik tadi cerita dramanya si Galenong ini ternyata Tante Lena dan Indi masih bisa mengambil sisi positif ya Paurus. Nah, mungkin kita yang ngalamin hal yang sama udah mau menyerah sama anjing rescue kita, nah mungkin kita bisa dapat pencerahan dari dua manusia yang sangat baik ini yang bahkan tidak mau putus asa menghadapi si Galenong ini. Terima kasih loh sudah bercerita, sudah berbagi cerita, sudah memberikan pesan yang luar biasa buat saya juga supaya saya lebih tidak putus asa, tetap berpikiran positif. Sama satu lagi, jangan buang anjing. Iya, betul. Kenapa juga sih anjing dibuang? Soalnya anjing ini cakep loh. Waktu dia dibuang juga kondisinya bukan buruk, bukan busuk gitu. Cakep. Sama aja bentuknya sama sekarang. Sama sekarang nih teman, sekarang Bagus. bulunya lebih bagus. Tapi dia tuh tidak dalam kondisi buruk. Sampai kita tuh bingung, why lu dibuang gitu loh. Nah maksudku, orang tuh kalau mau ngambil anjing, kenapa sih mesti dibuang gitu? Itu jadi pertanyaan besar buat kita. Ya. Kalau emang lu gak sanggup ngurus Jangan ambil dari pertama jangan ya, Tante. ambil atau mendingan Jadi orang tua asuh. cari aja orang lain untuk yang mau, jangan ditaruh Jangan ditinggal. main buang, Iya, jangan main buang. Ya main ditinggal karena tuh rusak mental ya, karena aku ngerasa dia mental juga dia agak-agak rusak ya gara-gara main tinggal gitu. Dan sama mungkin kalau punya masalah kayak dia kan bapaknya punya masalah lah ya, yang Ownernya yang pertama. dititipin kayak gitu, maksudnya kan kasihan ya anjing sekecil ini ditinggalin di rumah kosong, mau minum juga dari mana? Kalau anjing Iya, gede mungkin bisa dari kloset, dia manjat kloset mana Mana mungkin. bisa? Gak tahu dia seminggu gak minum udah gratis aja. Jadi emang kita sebagai manusia yang punya akal budi Nah, ya harusnya itu. lebih bijaksana saat mengambil keputusan khususnya untuk anjing-anjing atau kucing atau apapun juga lah, pokoknya Iya. jangan main sembarangan buang, sembarangan nyakitin karena mereka kan juga nggak bakal nyakitin kita kalau kita nggak ganggu ya kan. Iya. Sama ngawu ini nih, jatuhnya nih. Iya. Jangan kita Kalau dia sih mungkin kecelakaan ya, dia kecelakaan, tapi jangan disengaja untuk mengawin. untuk dikawinkan Hanya untuk lagi. Terima kasih Tante. sama-sama. Terima kasih Pauren sudah mendengarkan kisah kami. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan podcast Dogi Dogi. Bye bye.